Halo teman-teman, nama saya Devan Aryadi. Saya dari Prodi Sosiologi Universitas Bangka Belitung. Video ini adalah tugas akhir dari Etika Sosial dan Kepemimpinan dengan judul Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kepemimpinan 3.0, Strategi Mengatasi Krisis Kepercayaan Terhadap Partai Politik Indonesia. Pemimpin dan kepemimpinan adalah dua kata yang berbeda makna. Pemimpin adalah individu yang memimpin atau seseorang yang memiliki otoritas dan mengarahkan stafnya untuk melakukan pekerjaan demi mencapai tujuan spesifik dari sebuah organisasi. Sedangkan kepemimpinan merupakan kemampuan, proses, atau fungsi seseorang dalam mempengaruhi, mengatur, memandu, dan memotivasi individu agar melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi yang telah disusun dan ditentukan sebelumnya demi mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang akan dibahas dalam video ini adalah kepemimpinan yang ada dalam partai politik. Partai politik adalah elemen utama dalam sistem demokrasi yang berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan harapan serta kebutuhan publik. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, partai politik di Indonesia menghadapi masalah besar terkait kepercayaan dari masyarakat. Situasi ini lebih mengkhawatirkan karena publik mungkin mulai meragukan integritas partai, terutama saat terdapat indikasi potensi penyalahgunaan dana atau praktik korupsi. Krisis kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia telah mencapai kondisi yang memprihatinkan, menunjukkan bahwa hanya 28,3% masyarakat yang memiliki keyakinan terhadap partai politik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik ini, seperti faktor korupsi, faktor politik uang, dan faktor hilangnya ideologi dan komitmen moral partai sehingga partai hanya dianggap sebagai alat kekuasaan. Seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK? Korupsi yang terjadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan memberikan dampak negatif yang besar pada hampir semua aspek kehidupan. Praktik korupsi telah merusak ekonomi, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan tatanan sosial di negara ini. Korupsi tidak hanya mempengaruhi satu aspek kehidupan, melainkan juga menciptakan dampak berantai yang luas terhadap keberlangsungan bangsa dan negara. Dan partai politik merupakan salah satu yang dicap masyarakat sering korupsi. Korupsi dalam politik di Indonesia adalah isu yang sangat serius dan menjadi salah satu alasan utama turunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan tokoh dan anggota partai tidak hanya merugikan keuangan negara dengan jumlah yang signifikan, tetapi juga merusak reputasi partai sebagai lembaga demokrasi. Yang kedua ada politik uang. Politik uang di Indonesia masih merupakan tindakan yang tidak sah. Praktik politik uang dapat merusak kejujuran dalam proses pemilihan umum. Hal ini membuat pemilih tidak lagi membuat pilihan berdasarkan pertimbangan yang matang, tetapi hanya berdasarkan iming-iming uang. Politik uang mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap partai politik, karena tindakan ini merusak inti demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada keputusan logis dan harapan masyarakat. Yang ketiga, hilangnya ideologi dan komitmen moral partai. Partai politik telah menyimpang dari tugasnya untuk mengakumulasi kepentingan masyarakat dan mengangkat anggotanya ke kursi legislatif hanya untuk mengutamakan kepentingan segelintir elit, yang berdampak pada berkurangnya partisipasi dari masyarakat. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya strategi untuk meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Dan strategi yang dipilih dalam video ini adalah dengan menggunakan pendekatan kepemimpinan 3.0, yang dimana kepemimpinan 3.0 ini adalah kepemimpinan yang menekankan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain tanpa bergantung pada gelar atau posisi. Ide ini menegaskan bahwa setiap individu bisa berperan sebagai pemimpin
dengan mampu menggerakkan orang lain dengan cara yang sukarela dan anggun. Konsep kepemimpinan 3.0 ini terdiri dari 6 elemen penting yang mendukung seseorang untuk mempengaruhi orang lain secara efektif, yaitu physicality, intellectuality, emotionality, sociability, personability, dan moral ability, yang dimana 6 aspek ini yang akan digunakan dalam strategi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Yang pertama, physicality. Pemimpin perlu menunjukkan kesehatan fisik dan mental yang baik yang terlihat dari sikap yang tegas, energik, dan konsisten dalam melaksanakan tanggung jawab. Yang kedua, intellectuality. Pemimpin perlu memiliki pengetahuan yang luas serta kemampuan analisis yang mendalam dalam menyusun visi dan misi partai dengan jelas, berdasarkan pada ideologi yang kokoh dan komitmen moral yang kuat. Yang ketiga ada emotionality. Pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan perasaan mereka sendiri, serta merespons perasaan anggota dari masyarakat dengan rasa empati dan ketenangan. Yang keempat ada sociability. Pemimpin harus secara aktif menjalin hubungan sosial yang luas dengan berbagai komponen masyarakat, media, dan lembaga pengawas. Strategi ini memberikan kesempatan bagi partai untuk menciptakan dialog dan interaksi dua arah yang jelas dan mendidik dengan masyarakat. Yang kelima ada personability. Pemimpin harus mampu menjadi inspirasi bagi kader dan masyarakat dengan menunjukkan integritas dan komitmen moral yang nyata. Hal ini berarti pemimpin tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai luhur, tetapi juga menjalankannya dalam tindakan sehari-hari. Dan yang terakhir ada moral ability. Aspek kemampuan moral merupakan dasar utama dalam kepemimpinan 3.0. Seorang pemimpin diharapkan menjadi contoh dalam mempertahankan nilai-nilai moral dan etika secara konsisten, menolak semua bentuk korupsi dan politik uang. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Saya Divan Aryadi, dan saya pamit undur diri.